Nenek-nenek, maaf, nenek-nenek nggak boleh masuk surga. Rusak surga kalau ada nenek-nenek. Kucing aja buang muka lihat nenek-nenek. Maka semua wanita dimandikan di sungai Nahrul Hayat, dirapikan giginya, dimancungkan hidungnya, dimerah jambukan kulitnya, umurnya dimudahkan 17 tahun, dan dia dibuat perawan selama-lama-lamanya. Mari kita dengarkan tausiah akbar dan doa oleh Ustadz Kiai Haji Tengku Zulkarnain MBA. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fisabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua, termasuk anak-anakku, para santri dan santriwati, mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang berhadir, ada ketua MPU Aceh Subulus Salam, ada pimpinan pesantren sebagai Sohibul Makan, pesantren Rodotul Jannah Subulus Salam, ada Ustadz Mansur dari pesantren Mansuriyah, para ulama, ketua Muhammadiyah, dan lain-lain yang dimuliakan Allah SWT, para umaro, dan bapak wakil wali kota yang nanti juga akan bakal jadi wakil wali kota. Bapak wali kota terpilih, tinggal menunggu pelantikan bulan April insya Allah. Sehat-sehat Pak, bisa memimpin Subulus Salam 5 tahun. Bapak dan Ramil 0108, Bapak Camat, Bapak Lurah yang dimuliakan Allah SWT, Bapak ibu-ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah SWT, bil khusus para santriwati dan santri, wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita adakan matablik akbar sekaligus peringatan Maulid Nabi. Saya ingin beritahu bahwa kalau bicara maulid itu berarti bicara harinya, hari lahirnya. Kalau bicara maulud itu berarti sosok orangnya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang lahir itu suci dari segala dosa. Sosok yang kullu maulud, setiap sosok yang lahir
Yuladu alal fitrah, suci atas segala dosa. Kalau maulid itu hari lahir. Menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, hari bisa berubah jadi hebat kalau ada makhluk atau kejadian hebat terjadi pada hari itu. Ada makhluk hebat datang hari itu, atau ada makhluk hebat lahir hari itu, atau terjadi kejadian hebat hari itu berubah jadi hebat. Ini menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Misalnya Nabi Adam itu makhluk yang agung, manusia pertama. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah jadikan seorang manusia, yaitu Nabi Adam, dalam bentuk paling cantik. Rasulullah ditanya dalam satu hadis dalam kitab Qisasul Anbiya Imam Ibnu Katsir, siapakah laki-laki paling tampan sedunia? Kami dengar Nabi Yusuf. Kami sudah ke Yaman, sudah ke Palestina, sudah ke Syam, sudah ke Ethiopia, sudah ke Mesir. Kami dengar yang paling ganteng itu Nabi Yusuf. Faqala Rasulullah SAW, Nabi menjawab, karena Yusuf nisfu min Adam. Itu Nabi Yusuf gantengnya separuhnya Nabi Adam. Nabi Yusuf yang begitu ganteng, nisfu min Adam, separuhnya Nabi Adam. Jadi bagaimana tampaknya Nabi Adam? Fi ahsani taqwim, dalam bentuk paling cantik. Ini isim tafdil, fi ahsan. Ahsan ini isim superlatif kalau bahasa Inggrisnya, yang paling cantik, nggak ada lebih cantik dari dia. Nabi mengatakan separuh laki-laki sedunia gantengnya dijadikan satu untuk Nabi Adam sendiri. Kalau ibu-ibu jumpa Nabi Adam pingsan ibu saking ganteng. Besar, dadanya 60 hasta. Saya ini tingginya 175, dada saya 1 hasta. Kalau Nabi Adam 60 hasta, berarti Nabi Adam itu tingginya hampir 80 meter, sebesar bukit. Unsila bil Hindi, menurut tafsir Ibnu Katsir, Rasulullah bersabda diturunkan di India. Nabi Adam diturunkan di India, sedangkan Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Jeddah artinya nenek perempuan, Jiddun nenek laki-laki, kakek. Kalau Jeddah nenek perempuan. Kenapa disebut Jeddah? Nabi Siti Hawa turun situ. Sedangkan Nabi Adam unsila bil Hindi, diturunkan di India. Nah, India ini disebut Pulau Serendip, Swarna Dwipa. Swarna Dwipa itu bukan Pulau Sri Lanka. Sri Lanka itu disebut Serendip untuk menyesatkan para pencari emas. Swarna Dwipa itu artinya pulau emas. Swarna Dwipa itu adalah Pulau Sumatera. Sedangkan Pulau Jawa disebut Jawa Dwipa, Pulau Padi. Sumatera ini pulau emas. Sejak zaman Fir'aun 7.000 tahun yang lalu, Fir'aun dan orang-orang Mesir itu mencari emas di Pulau Sumatera, di Mendeling. Pelabuhannya namanya Fansur, Pelabuhan Barus. Fansur itu sekarang namanya Barus. Se-Sumatera ini pelabuhan cuma satu di Fansur saja. Makanya Syekh Abdul Rauf As-Singkil ketika mau sekolah ke Mekah, beliau keluarnya dari Barus. Maka di sana disebut Abdul Rauf Al-Fansuri, bukan Abdul Rauf As-Singkil. Nanti orang Arab nggak bisa bilang singkil, sing, nggak ada bahasa Arabnya sing. Mana ada huruf teng, bahasa Arab nggak ada huruf teng. Beliau keluar dari Fansur, maka disebut Al-Fansur. Fansur itu masuk wilayah kerajaan Aceh. Jadi kalau Bapak lihat keren-keren surat-surat tanah zaman dulu, orang-orang Fansur itu disebut residen tapak tuan. Residen tapak tuan. Tapi salah itu. Karena dulu Sumatera ini satu provinsi sajanya waktu baru merdeka. Provinsi Sumatera, gubernurnya adalah Master Tengku Haji Muhammad Hasan. Nah, Nabi Adam itu diturunkan di Sumatera. Buya Hamka mengatakan Pulau Swarna Dwipa itu adalah pulau emas, yaitu Pulau Sumatera. Sampai sekarang pun Sumatera ini masih disebut Swarna Dwipa. Di Sumatera berarti di mana? Kemungkinan Nabi Adam turun di tapak tuan. Nanti sana ada tapak besar.
Jangan ketawa kalian, ini serius. Kata orang itu tapaknya Tuan Tapa. Siapa Tuan Tapa? Kita nggak kenal Tuan Tapa. Siapa Tuan Tapa? Orang yang besarnya 80 meter, wajar kalau kakinya sebesar itu. Betul? Kemungkinan besar Nabi Adam, beliau jalan kaki. Dulu Selat Malaka belum ada. Sumatera, Kalimantan, Jawa, Malaysia itu masih jadi satu. Belum ada laut. Karena apa? Karena laut itu baru terjadi zaman Nabi Nuh, ketika banjir Nabi Nuh. Jadi Nabi Adam jalan kaki 40 tahun cari-cari istrinya. Baru ketemunya di Jabal Rahmah. Siti Hawa jalan dari Jeddah ke Jabal Rahmah, cuma sekitar 150 km. Perempuan nggak bisa jalan jauh-jauh. Tapi Nabi Adam jalan dari Sumatera sampai ke sana 40 tahun. Tiba-tiba dilihat Nabi Adam ada perempuan di atas bukit kecil. Ikutlah sama Nabi Adam. Siti Hawa nggak turun, nunggu aja, nunggu. Kok macam Adam itu ya? No. Maka berpelukanlah mereka di bukit kecil itu, disebut Gunung Kasih Sayang, Jabal Rahmah. Menurut riwayat 3 hari 3 malam nggak dilepaskan Nabi Adam Siti Hawa. Cintanya Nabi Adam sama Siti Hawa. Saya coba juga baru kawin, saya peluk istri saya. Baru 10 menit ditepuknya dada saya. Bang, sesak napas ini. Nggak bisa. Berat. Kulit Nabi Adam merah jambu. Separuh ketampanan laki-laki untuk Nabi Adam sendiri. 1/4 untuk Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf separuhnya Nabi Adam. Kemudian sahabat bertanya lagi, ya Rasul, kami ini udah jalan dari Mesir sampai ke Yaman, ke Ethiopia, kemana-mana, belum pernah jumpa laki-laki setampan Rasulullah SAW. Bagaimanakah kedudukan engkau dengan Nabi Yusuf? Mana lebih ganteng? Nabi mengatakan, aku dan Nabi Yusuf seperti rembulan dan matahari. Berarti separuh laki-laki gantengnya diambil Nabi Adam, seperempat diambil Nabi Yusuf, seperempat diambil Nabi Muhammad. Makanya kita ini tinggal sisa-sisanya aja, nggak ada yang beres. Yang matanya sipil lah, hidungnya naik. Saking hebatnya Nabi Adam digelar manusia agung, sehingga malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Fasjudu li Adam, sujudlah kamu semua hai malaikat, li ta'zim, untuk mengagungkan Nabi Adam, bukan untuk menyembah. Kalau menyembah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak boleh menyembah kecuali sama Allah. Tapi ta'zim, menghormat. Fasajadu, semua malaikat hormat. Ini membuktikan Nabi Adam makhluk yang agung. Sedangkan Siti Hawa dijadikan dari tulang rusuk Nabi Adam. Min dina wa khalaqa minha zawjaha. Dari tubuh Nabi Adam dijadikan istrinya. Ini kalau sekarang namanya sistem cloning. Cloning itu bukan sistem baru, itu sistem kuno. Siti Hawa diciptakan dari cloning. Siti Hawa dan Nabi Adam tidak dilahirkan dari rahim ibu, sehingga Nabi Adam dan Siti Hawa itu perutnya mulus, nggak ada lubang pusatnya. Buat apa pula dibor-bor, bolong-bolong? Enggak, kita itu perlu lubang pusat, karena kita makan lewat lubang pusat waktu di perut ibu. Betul? Nabi Adam nggak ada buat apa, dia nggak lahir dari rahim ibu. Nabi Adam itu khuliqa, diciptakan, bukan wulidah, bukan dilahirkan. Maka ada kemarin televisi di Cilengsi, radionya juga ada mengatakan, kenapa maulid Nabi hanya diingati maulid Nabi Muhammad? Kenapa maulid Nabi Adam enggak? Kalau Nabi Adam makhluk pertama. Nabi Adam enggak lahir, bos. Enggak ada maulidnya, paham? Nabi Adam itu diciptakan, bukan dilahirkan. Ngerti? Maka diciptakan istrinya. Nabi Adam itu tinggal di sorga menurut Rasulullah dalam kitab Qasasul Anbiya 100 tahun tinggal di sorga dan tidak bahagia. Kenapa? Karena nggak punya pasangan. Kawannya cuma malaikat-malaikat, burung-burung, buruk-buruk. Sehingga satu hari Nabi Adam alaihissalam itu setiap hari nggak senang di sorga. Bayangkan, Nabi Adam aja di sorga nggak senang karena nggak ada istri. Apalagi klien di Subul Salam. Nggak ada istri, sunyi dunia ini, tahu.
Istri itu belahan jiwa, betul nggak? Nggak ada istri ajab. Kata orang Jawa, walang keke menclok neng tembok, mapur meneh menclok neng pari, ojo ngenyek yo mas karo wong wedok, ditinggal lunga setengah mati. Karena anggap enteng sama ibu-ibu, ini the power of emak-emak nih. Bisa berubah presiden gara-gara ibu-ibu. Jadi Nabi Adam itu setelah 100 tahun tinggal di surga, satu hari beliau melihat burung bercumbu di atas pohon surga. Nabi Adam duduk di bawah pohon surga, lihat burung bercumbu di atas pohon, bergetar dada Nabi Adam. Ya Allah, alangkah bahagianya aku jika aku punya pasangan seperti burung itu dari jenisku sendiri. Maka dalam kitab Durrul Mansur diceritakan Nabi Adam ditidurkan Allah. Ini maaf Pak, kitab-kitabnya saya sebut di banyak santri nih, biar dia besar mau baca kitab nih. Kalau cuman yang dengar dandin, ya kan, polsek, saya malas cerita kitabnya, percuma. Dalam kitab Durrul Mansur tafsir Imam Suyuti diceritakan Nabi Adam ditidurkan, kemudian Allah cabut tulang rusuknya, wa khalaqa minha zawjaha, jadilah istrinya. Jangan dibayangkan Allah nyabut tulang rusuk terus dipetil-petil dijadikan istrinya, bukan begitu. Allah kalau mau menciptakan, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun, tinggal perintah jadi aja, nggak ada cabut. Begitu nggak ada. Kenapa diceritakan dicabut kemudian dijadikan istrinya? Supaya orang bisa paham, supaya akal kita bisa paham, itu aja. Tapi tak boleh dibayangkan begitu. Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak boleh dibayang-bayangkan, dimisal-misalkan dengan sesuatu pun. Fa'alul lima yurid, apa yang Allah mau buat jadi aja, nggak perlu kerja-kerja. Paham? Nggak paham pun nggak apa-apa, pokoknya udah saya jelaskan. Begitu Nabi Adam bangun, dilihat ada perempuan cantik jelita di depannya. Nabi Adam langsung berdiri dan mau memegang perempuan itu. Itu rupanya kodrat laki-laki itu. Hoi, kodrat laki-laki kalau lihat perempuan cantik kepingin memegangnya, itu kodratnya itu. Kodratnya. Apakah kiai begitu juga? Nabi Adam aja begitu, apalagi kiai. Hanya saja iman melarang. Maka begitu Nabi Adam mau pegang, Allah berfirman, Adam, la, hadza haram. Nabi Adam jangan pegang tuh perempuan, masih haram. Langsung Nabi Adam menjerit, tahalil dia ya Allah, halalkanlah perempuan itu untukku ya Allah. Maka Allah nikahkan Nabi Adam dengan Siti Hawa di surga. Malaikat-malaikat menjadi saksi. Sebegitu Nabi Adam nikah dengan Siti Hawa, ya Allah, indahnya surga. Nabi Adam tidak pernah berpisah dengan Siti Hawa siang dan malam. Kemana-mana sama aja, seperti ikan laga itu. Kemana-mana sama, Masya Allah. Barulah indah surga dirasakan Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu tetap menjadi manusia agung karena diciptakan untuk jadi khalifah di dunia. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat olehmu ketika Allah berfirman kepada seluruh malaikatnya, sesungguhnya akan aku jadikan seorang manusia kelak menjadi khalifah di dunia. Belum dijadikan, sudah dijanjikan akan ditempatkan menjadi khalifah di dunia. Bukan fil jannati khalifah, jadi khalifah di surga, bukan. Fil ardi khalifah. Ini Nabi Adam belum jadi, sudah dijanjikan nanti jadi khalifah di dunia sana, di bumi, bukan di surga. Begitu jadi Nabi Adam dikasih ilmu, wa'allama Adamal asma'a kullaha, diberi ilmu apa saja kepada Nabi Adam, sehingga malaikat kalah dan disuruh sujud. Ada satu ilmu yang khusus Allah berikan kepada Nabi Adam, tidak kepada istrinya Hawa, dan tidak kepada para malaikat, dan tidak kepada iblis, dan tidak kepada binatang-binatang. Ilmu itu disebut ilmu al-bayan. Tadi dibaca oleh anak-anak kita,
para hafiz. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pemurah itu telah mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, telah menciptakan satu orang manusia. Siapa? Adam alaihissalam. 'Allamahu, dan Allah telah mengajarkan kepada satu orang manusia itu sendiri aja. Dhamirnya mufrad ke hu. 'Allamahu al-bayan, yaitu ilmu bayan, hanya diajarkan kepada Nabi Adam seorang saja. Sampai sini paham? Maka ketika Allah berfirman, uskun anta wa zaujukal jannah, diamlah engkau dan istrimu hai Adam di surga ini. Wala taqrabah hadhihi syajarah, jangan kamu berdua mendekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, nanti sengsara kamu kalau dekat-dekat. Langsung Nabi Adam tahu ini mesti dimakan. Itu ilmu bayan. Ini mesti dimakan. Dilarang dekati, mesti dimakan. Karena yang namanya jangan itu tidak ada di surga. Yang namanya jangan itu barang dunia. Di surga mana ada jangan? Jangan kawin lebih dari 4 di dunia. Di surga manusia paling miskin bidadarinya 70.000. Kalau mati syahid 2,5 juta bidadarinya. Angin kalian kan? Angin kalian kan? Itu rezeki kami, jangan panas kalian. Ibu-ibu, kalau di dunia ini suami kita kawin lagi, ibu panas apa enggak? Kalau di surga suami ibu punya bidadari 2,5 juta, ibu bangga, nggak panas, bangga. Karena punya pelayan 2,5 juta. Bidadari itu pelayan ibu-ibu. Ibu kalau solehah masuk surga jadi ratunya bidadari. Ayo, masih panas? Nah, ada hadisnya, saya bacakan hadisnya. Kitabnya aneh ini hadis. Ini kitab cerita wanita surga, tapi dituliskan dalam kitab fikih Fathul Mu'in. Ini semua pesantren pakai Fathul Mu'in. Itu kitab wajib. Saya tamat Fathul Mu'in. Apa kata kitab Fathul Mu'in? Zainuddin Al-Malibar, orang India. Nisaul jannah min nisa'id dunya afdalu min hurin 'ain. Wanita dunia yang bisa masuk surga padahal dia makan kangkung, makan bayam, makan genjer, tapi solehah bisa masuk surga, afdalu min hurin 'ain, lebih cantik 70 kali lipat dari ratunya bidadari. Iya, bidadari bahasa Arabnya hurun, hur. Sedangkan setiap 70 bidadari ada satu ratunya yang disebut hurun 'ain. Ditulis di surah Waqiah, wa hurun 'ainun ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Bidadari yang bermata jeli, yang matanya bersinar jeli seperti lu'lu' mutiara yang datang dari dasar laut, sebagai upah kepada laki-laki yang beramal soleh ketika hidup di dunia. Jadi ini bukan istri, itu pelayan, upah. Kalau bidadari dinampakkan ke dunia 5 menit, reduplah cahaya matahari, kalah dengan nur bidadari. Kalau bidadari meludah ke laut, harumlah air laut. Beda sama istri kita, kalau malam kita pulang terlambat di ludahnya 2 minggu masih terasa banget. Siap jadi bidadari surga? Nggak panas lagi kalau kami kawin 4? Masih panas. Wajar, perempuan memang begitu. Jangan kawin lebih dari 4, itu hanya di dunia. Di surga jutaan istri kita dari bidadari.
Kawin 4 ini poligami namanya. Dalam Islam boleh. Apa? Boleh, tidak wajib, tidak sunat, boleh. Mau buat silakan, nggak mau buat nggak usah. Saya nggak buat. Saya, istri saya 1. Walaupun yang minta kawin banyak. Saya bilang nggak ada harapan kamu. Rasulullah tidak memadu Khadijah radhiyallahu anha sampai umur 65 tahun sampai wafat di pangkuan Nabi. 25 tahun Siti Khadijah dinikahi Nabi, satu-satunya istri, tidak dimadu. Jadi saya kalau belum mati itu jangan harap lagi kan. Sampai sekarang saya bertahan tidak punya istri lebih dari 1 karena saya mau ikut Nabi. Nabi tidak memadu istri pertamanya. Sampai sekarang berhasil, entahlah besok nggak tahu saya. Sampai sekarang berhasil. Ada partai baru tumbuh, baru jadi cebong, belum jadi kodok. Menang pemilu belum? Udah ngancam-ngancam. Kalau kami menang poligami kami hapus. Kepala tuk kau. Poligami itu dibolehkan Allah, maka tidak boleh diharamkan oleh manusia, betul? Lagi kalau poligami dilarang, dari dulu nggak ada poligami, dari dulu dilarang di Indonesia nggak boleh poligami. Presiden kelima nggak ada, Ibu Megawati nggak lahir, karena Ibu Megawati itu lahir dari hasil poligaminya Bung Karno. Ayo, gimana? Ayo. Jadi jangan sok ngelarang-larang, ibarat kambing baru tumbuh tanduk, gatal semua. Kita tenggelamkan adalah partai itu ya? Betul? Setuju? Kami akan hapus perda syariah, enak aja kau. Kau nggak tahu Undang-Undang Dasar 45, pasal 2, pasal 29 ayat 2. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Dijamin orang Hindu menjalankan syariat Hindu 100%. Sehingga di hari raya Nyepi, orang Bali membuat perda peraturan daerah. Hari raya Nyepi PLN mati. Mobil nggak boleh keluar, motor tidak boleh keluar. Kapal terbang nggak boleh terbang, tutup airport Gusti Ngurah Rai. Kita nggak marah, kita ucapkan lakum dinukum dan boleh dilindungi oleh negara pasal 9 ayat 2. Nah di Riau, seluruh kabupaten di Riau dan provinsi membuat perda bahwa pada jam maghrib sampai isya nggak boleh anak usia sekolah jalan di jalan. Mereka wajib masuk masjid dan mengaji, maghrib mengaji. Kalau ada anak usia sekolah jalan di waktu maghrib dengan isya, ditangkap sama Satpol PP. Dibawa ke masjid, bukan dibawa kantor polisi, bukan, bawa ke masjid. Tiba-tiba dihapuskan. Sedangkan kami orang Melayu dari dulu, kita ini orang Melayu biasa mengaji maghrib, betul? Ini partai-partai gatal begini ditenggelamkan saja lah ke dasar samudra, ya nggak? Siap? Jangan-jangan PKI, ya lah, anti syariah, ya kan? Undang-Undang Dasar membolehkan kok, dia pula gatal melarang-larang. Yang namanya tidak tuh ada di dunia, di surga nggak ada. Jangan minum khamar di dunia. Di surga ada 4 sungai, sungai air, sungai madu, sungai susu, sungai khamar. Boleh minum sana khamar. Ladzatun lisyaribin, lezat bagi peminum-peminumnya, manis dan harum dan tidak memabukkan khamar di surga. Nanti ibu-ibu kalau masuk surga, duluan ibu-ibu masuk surga 500 tahun baru suaminya nyusul. Memang hebat perempuan. Perempuan itu hebat. Seandainya perempuan itu soleh, konten 10.000. Suaminya soleh, konten 10.000. Kan sama-sama konten 10.000. Iya, tapi istrinya duluan masuk surga 500 tahun baru menyusul suaminya belakangan. Kenapa? Karena perempuan payah masuk surga. Karena perempuan itu nafsunya 9. Percaya nggak? Iya, kalian bisa 9 kali semalam. Kalau kami 1 malam sekali aja udah minum kuku bimate besok pagi.
Laki-laki nafsunya satu, perempuan nafsunya Kalau dia bisa taat sama Allah mengalahkan nafsunya yang 9, maka dia boleh masuk surga 500 tahun sebelum suaminya masuk surga. Quran mengatakan begitu, hadis juga mengatakan begitu. Ayat Qurannya didulukan perempuan, ayatnya di surah ayat juz 30. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa dapat catatan amal tangan kanan, yaitu orang yang bertakwa, maka dia akan masuk surga dengan pemeriksaan yang ringan saja. Cukup lihat wajahnya, malaikat sudah tahu ini orang ahli surga. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kepalanya bercahaya, kupingnya bercahaya, kakinya bercahaya, sehingga malaikat lihat, oh, isikit kam enak. Aku umatnya Rasulullah, aku perangin angin mergaku, beresemiring aku, engkai maka bercahaya wajahmu. Aku lani pernah tinggal sholat, wudu lani pernah tinggal seumur hidupku. Bagaimana? Ujat kam lawas, ilawas aku ke surga Firdaus. Iya. Terus ya, enak pintuna. Babus sholat, pintu sholat khusus untuk orang-orang yang menjaga sholat. Min athari wudu wa min athari sujud munawwir yaumal qiyamah. Bekas wudu, bekas sujud bercahaya di hari kiamat. Barulah kita tahu kenapa yang diwudu itu wajah, tangan, kepala, kuping, kaki. Kenapa nggak perut diwudui? Kenapa nggak dadanya diwudui? Karena wajah, tangan, wajah, kepala, kuping, kaki adalah bagian tubuh yang tidak ditutup pakaian, yang tidak ditutup oleh baju, sehingga di hari kiamat bercahaya seperti matahari terang. Sehingga malaikat langsung lihat, bercahaya ini orang-orang jaga sholat, mari semua kumpul masuk surga. Lewat pintu, ada 8 pintu surga. Pintu khusus untuk orang rajin sholat, babus sholat, pintu sholat. Maka mereka pun berjalan berduyun-duyun masuk surga tanpa pemeriksaan, cukup lihat wajahnya. Maka orang-orang yang kenal menjerit-jerit ikut menyusul. Wah, itu pamanku, itu bibiku, itu sopirku, itu dulu pembantu rumah tanggaku, tukang cuci bajuku. Loh, itu adekku, itu sepupuku, itu bulangku. Maka mereka berkejar-kejar mau mengikuti masuk surga. Malaikat menyetop mereka. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Minggir, orang berdosa nggak boleh ikut ke surga. Minggir. Mereka tanya, dari mana malaikat tahu kami orang berdosa? Katanya malaikat, raimu ini beleketek mas, wajahmu ini beleketek. Nggak bisa diterjemahkan bahasa Indonesia itu beleketek. Harap maklum aja lah, beleketek lah. Adapun orang yang rajin puasa sunat, dia masuk surga lewat pintu kedua yang disebut Babur Rayyan, pintu untuk ahli puasa. Dalam hadis-hadis saya baca nggak ada ceritanya orang rajin puasa bercahaya, nggak ada. Yang rajin wudhu sholat bercahaya, iya. Rajin puasa nggak ada bercahaya. Terus apa tandanya? Dalam hadis sahih saya baca dalam kitab Ihya Ulumuddin. La khulufu fami sha'im atyabu indallahi min rihil misk. Demi sesungguhnya bau mulut orang yang puasa waktu di dunia. Bau nggak? Kalau puasa di dunia mulutnya bau nggak? Lah, atyabu indallahi min rihil misk. Nanti di hari kiamat lebih harum dari minyak kasturi di sisi Allah. Sehingga orang yang rajin puasa cukup memberi salam aja sama malaikat, penjaga-penjaga akhirat itu. Assalamualaikum. Keluar dari mulutnya bau harum berkilo-kilometer. Malaikat tanya, wow, this is a very good smell. Malaikat bisa bahasa Inggris nggak? Mana hadisnya? Nanya hadis. Kita bukan ahli hadis, kita ahli hadas. Sebentar-bentar berhadas besar, sebentar-bentar hadas kecil, nanya hadis. Tapi kan dalil harus hadis. Tidak mesti. Dalam Islam dalil itu dua, dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli Quran dan hadis. Dalil akli cukup akal, dan itu dalil, betul.
Apakah malaikat bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Karo, bisa bahasa Cingkin, bisa bahasa Jawa? Saya jawab, pasti bisa. Akal menerimanya. Bagaimana buktinya? Seandainya saya dengan Ustadz Sobar ini bergunjing menceritakan aib orang pakai bahasa Inggris, kira-kira malaikat nulis dosanya nggak? Ayo, nulis nggak? Nulis, berarti ngerti. Kalau nggak kan ini, kaikit maksudnya. Itu aja kok repot. Sudah tahu malaikat bisa bahasa Inggris? Maka masuklah mereka orang-orang yang mulut harum lewat pintu Babur Royan. Ini orang-orang bertakwa. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Di sorga dia menjumpai istrinya dalam keadaan bahagia. Jadi sebelum suami masuk sorga, istri masuk sorga dulu 500 tahun. Dimandikan di sebuah sungai namanya Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Di situ kulitnya yang keriput diketatkan kembali, yang hitam dimerah jambukan, yang merongos tarik giginya. Orang merongos nggak boleh masuk surga. Orang merongos jadi presiden boleh, tapi masuk surga nggak boleh. Jadi bupati boleh, ya masuk surga nggak boleh. Masuk surga harus cantik. Nenek-nenek, maaf, nenek-nenek nggak boleh masuk surga. Rusak surga kalau ada nenek-nenek. Kucing aja buang muka lihat nenek-nenek. Maka semua wanita dimandikan di sungai Nahrul Hayah, dirapikan giginya, dimancungkan hidungnya, dimerah jambukan kulitnya, umurnya dimudahkan 17 tahun, dan dia dibuat perawan selama-lama-lamanya. Abekaro, perawan selama-lamanya. Dipakaikan baju sutra 70 lapis berwarna hijau, panas. Ini surga bukan subul salam. Dia masuk surga, didudukkan dalam tempat tidur dari yakut merah di tengah-tengah istana, dikelilingi oleh bidadari-bidadari. Barulah 500 tahun kemudian suaminya datang menjumpai dia menunggu suaminya 500 tahun di tempat tidur merah. Begitu suaminya datang, dia langsung menyambut. Sahaba minahi koce hotahi. Begitu sampai surga, lihat istrinya, suaminya kaget. Cantiknya istrinya 70 kali lebih cantik dari bidadari. Maka ternganga suaminya 4.900 tahun. Bangun istrinya, disentuh di pundaknya. Bang, terkejut. Kau siapa? Aku wakian bojomu, mas. Dulu kau di dunia pendek, kok nggak pesek jelek. Ini surga mas, gak ada orang jelek. Begitulah hebatnya wanita kalau bisa solehah akan masuk surga dalam keadaan terpuji. Bajunya 70 lapis sutra hijau, tapi kalau suaminya melihat ke dada istrinya, tembus ke jantung istrinya, kelihatan jantungnya. Berdenyut menyebut nama suaminya, Beco, 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 Beco. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Di sana tidak ada kata-kata dusta, tidak ada kata-kata sia-sia, tidak ada selingkuh di surga. Kalau di dunia banyak gombal, I love you baby. Jumpa perempuan lain, I love you baby. Kalau di sana nggak bisa bohong. Mau masuk surga? Mau? Mudah-mudahan masuk surga. Nabi Adam turunlah ke dunia. Beda dengan iblis. Iblis turun ke dunia terkutuk. Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah kau dari surga ini, kau terkutuk wahai iblis. Sedangkan Nabi Adam enggak. Khairul yaumi tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Ini hadis Bukhari. Hari terbaik yang pernah disinari matahari adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, hari Jumat adalah hari kejadian Nabi Adam. Tuh, berarti Nabi Adam hari orang hebat. Hari jadinya jadi hari yang agung. Wa fihi udkhilal jannah, hari Jumat hari agung karena Nabi Adam dimasukkan ke surga hari Jumat. Wa fihi ukhrija minha, hari Jumat adalah hari yang agung, hari terbaik karena Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia pada hari Jumat. Jadi Nabi Adam turun tuh hari yang agung, bukan hari terkutuk. Paham?
Makanya Nabi dikatakan oleh Nabi hadis Bukhari Muslim, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir suci dari dosa, nggak bawa dosa. Di sini bedanya kita dengan kaum Nasrani. Kaum Nasrani mengatakan Nabi Adam memakan buah itu dan berdosalah dia bersama istrinya. Turun ke dunia membawa dosa warisan, dan dosa itu diwariskan kepada anak cucunya terus menerus. Kita katakan lakum dinukum urusan agamamu saya tidak mau urus. Agama kami mengatakan bayi yang lahir suci dari segala dosa. Nabi Adam memakan buah itu adalah bukan karena memang harus dimakan supaya turun ke dunia dan menjadi khalifah di dunia. Sampai sini paham? Ini ditulis dalam kitab Durrul Mansur, ditulis dalam kitab Tafsir Shawi, Imam Shawi. Tinggal baca aja. Nggak boleh ngaji katanya, nggak boleh katanya. Salah kata ngencak, subuh salam. Nggak ada katanya yang lain. Sudah. Begitu juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini manusia paling agung, lebih agung dari Nabi Adam. Yang bilang Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau hai Nabi Muhammad, akhlakmu paling agung dari yang lain. Oh, itu hebatnya Nabi. Nabi Ibrahim pernah bohong 3 kali. Berapa kali? 3. Boleh karena menyelamatkan nyawa boleh bohong. Boleh bohong demi menyelamatkan nyawa. Nabi Ibrahim 3 kali bohong. Sekali waktu di kampaknya apa itu patung-patung, digantungkannya itu kampaknya itu di leher berhala yang paling besar. Kata Namrud, ini yang nampak pasti itu anak muda yang nggak pernah ikut sembahyang menyembah patung itu. Tangkap Ibrahim alaihissalam. Ditanya, anak muda, kau yang nampak patung-patung ini semua? Enggak, kata Nabi Ibrahim. Enggak. Jadi siapa? Dia tanya lah sama yang megang kampak itu. Yang megang kampak itu kan dia lah mungkin yang nampak. Yang paling besar kok. Kata Namrud, mana lah bisa dia mengampak, bergerak pun nggak bisa. Nah kalau nggak bisa bergerak, ngapain pula disembah? Dibakar Nabi Ibrahim. Yang kedua, Nabi Ibrahim dusta, bohong waktu mau masuk Mesir. Raja Mesir waktu itu mata keranjang. Kalau jumpa perempuan cantik, langsung suaminya dibunuh, istrinya diambil, dirampas. Sedangkan Siti Sarah, wanita tercantik sedunia. Siti Hawa itu, Hawa istri Nabi Adam tercantik sedunia. Kecantikan Siti Hawa dalam Qasasul Anbiya Imam Ibnu Katsir, sepertiga perempuan sedunia dijadikan satu, cantiknya untuk Siti Hawa sendiri. Bayangkan cantiknya Siti Hawa. Siapa lagi yang cantik? Ditanya kepada Nabi, Nabi menjawab, Siti Saroh istri Nabi Ibrahim. Cantiknya seperti Hawa, sepertiga kecantikan perempuan dijadikan satu untuk Siti Sarah sendiri. Habis 2/3, tinggal 1/3. Itu ibu-ibu bagi 3,5 miliar. 3,5 miliar manusia, bagilah 1/3 kecantikan itu. Maka kan gak usah cantik, gak usah sombong lah. Bagi 3,5 miliar. Ini perempuan kadang-kadang udah cantik. Padahal perempuan cantik harusnya bersyukur. Kalau perempuan cantik semestinya bersyukur kepada perempuan-perempuan jelek. Karena kalau nggak ada perempuan jelek, dia nggak kelihatan cantik. Betul? Coba ibu di tengah-tengah orang cantik semua nggak kelihatan cantik. Maka bersyukurlah hai wanita cantik kepada perempuan jelek. Atas jasa mereka lah kalian kelihatan cantik. Itu pun 1/3 bagi 3,5 miliar. Maka ketika sampai dekat Mesir, kata Nabi Ibrahim, wahai istriku Sarah, Mesir ini rajanya mata keranjang. Kalau kau bilang kau istriku, dibunuh kau. Aku dibunuh, kau dirampas. Jadi bagaimana? Bilang aku abangmu. Kalau abang nggak dibunuh, kan dibubu. Nggak dibunuh. Maka dia pun masuklah. Ditanya sama Raja Mesir, siapa ini? Adik saya. Cantik betul? Memang cantik lah. Mau diterkam sama Raja Mesir. Jadi patung. Jadi dusta Nabi Ibrahim yang kedua. Dan Nabi Ibrahim itu pernah dusta. Walaupun dihalalkan karena membela nyawa. Tapi Nabi Muhammad SAW
Walaupun berdusta dibolehkan dalam agama demi membela nyawa, tapi meskipun membela nyawa, Nabi Muhammad tidak berdusta. Makanya la'ala khuluqin azim, akhlak Nabi yang paling agung dari semua. Satu hari Nabi Muhammad duduk depan rumah, lewat satu orang laki-laki. Ya Al-Amin, tolong selamatkan aku mau dibunuh orang, aku mau sembunyi di rumahmu. Masuk dia ke rumah Nabi. Nggak lama datang yang membunuh waparan. Ya Muhammad Al-Amin, adakah engkau melihat laki-laki saya bin Anu tadi lewat sini? Nabi Muhammad berdiri. Apa? Jadi kau lihat si Anu lewat sini? Demi Allah, selama aku berdiri di sini, tak ada aku lihat dia. Tadi waktu duduk ada. Waktu berdiri nggak ada. Oh, oke lah kalau begitu. Mungkin lari ke tempat lain. Gila yang mau membunuhnya itu. Ayo. Begitu Pak Bupati, kalau mau bohong begitu. Apa wali kota? Tapi dalam rangka menyelamatkan nyawa, Pak. Jangan dalam rangka menyelamatkan APBD. Apakah hari lahir Nabi hebat? Iya. Ada dalilnya? Ada. Kalau nggak dibuat orang maulid Nabi seluruh dunia. Saya sudah keliling 35 negara. Dari Australia sampai Kanada, Amerika 17 negara bagian, dari Kamboja sampai Eropa, dari Maroko sampai Jepang. Udah keliling saya. Kalau kata orang Medan, kencingku udah serak di mana-mana. Itu dihina cebong, cebong menghina. Tentu juga karena Ustaz abal-abal, abal-abal. Cuman modal serban, jenggot, daster jadi Ustaz. Ya, kalau bisa begitu cobalah kau. Pakai jenggot, pakai serban, pakai daster, coba kau khutbah Jumat. Kalau nggak sama bakdu semua isinya. Pikirnya enak jadi Ustaz, enggak? Jadi Ustaz ini nggak bisa nyamar, tahu? Begitu buka pidato udah ketahuan dia bodoh. Alhamdulillah, lah kalau kata ila billah, udah ketahuan. Gak bisa jadi dalam Islam ini pura-pura jadi ustaz tuh gak bisa, betul. Dulu ada orang pura-pura jadi ustaz, pindah ke kampung orang. Sampai kampung orang karena perasaan ustaz, pakaiannya pakaian ustaz, disuruh salat jenazah jadi imam, dibantainya pakai ruku, pakai sujud. Orang kampung bingung, ini ustaz baru ini. Ditanya, ustaz apa? Kenapa sholat pakai ruku, pakai sujud? Sholat jenazah biasanya nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Apa dia bilang? Ku tengok dosanya banyak kali. Nggak pakai ruku, pakai sujud, nggak tembus doa. Dia lebau kau. Nabi Muhammad SAW, hari lahirnya itu Nabi sendiri mengingatinya. Dalam hadis Sahih Muslim, kalau Nabi Adam Sahih Bukhari, kalau Nabi Muhammad Sahih Muslim. Su'ilan Nabi an Saumil Isnin. Nabi ditanya oleh umatnya, kenapa setiap hari Senin puasa, tiap Senin puasa, tiap Senin puasa, tak pernah tinggal? Ta'ziman, mengagungkan Allah, syukran lillah, bersyukur pada Allah. Dari mulai diangkat jadi Nabi umur 40 sampai wafat umur 63, Nabi nggak pernah tinggal setiap Senin puasa, tiap Senin puasa, tiap Senin puasa. Heran sahabat, ditanya sahabat lah, Kanjeng Rasul panjenenganipun dina Senin niku puasa mawon nggih. Nggih. Wonten napa dina Senin niku? Kira-kira gitulah bahasa Arabnya. Su'ilan Nabi an Saumil Isnin. Nabi ditanya, ada apa dengan Senin? Kenapa Nabi setiap Senin puasa mengagungkan Allah, syukuran kepada Allah? Kalau Rasulullah SAW, Nabi menjawab pendek, jelas, gampang dimengerti, nggak perlu dipelintir. Apa kata Nabi? Dzalika yaumun wulidtu fihi. Itu hari Senin, kenapa aku agungkan dengan syukuran kepada Allah setiap hari Senin? Karena hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan. Wulidtu fihi, walada wulida, wulidtu fihi. Itu hari maulidku.
Wa bu'istu fihi, dan aku dilantik jadi nabi hari Senin. Wa unzila ilayyal Qur'an, dan nuzul Qur'an kepadaku itu hari Senin, malam Senin. Jadi hari Senin agungnya itu 3 berkenaan dengan Nabi Muhammad. Lahir Senin, dilantik jadi Nabi Senin, nuzul Quran hari Senin. Satu lagi Nabi nggak sebut, Nabi wafat hari Senin. Sama dengan Nabi Adam. Nabi Adam wafat hari Senin, hari Jumat. Lahir Jumat, jadi Jumat, lahir wafat Jumat. Lahir Senin, wafat Senin. Begitu. Jadi siapa yang lahir hari Ahad, besok siap-siap. Biasanya lahir Ahad, matinya hari Ahad. Nabi Muhammad lahir Senin, wafatnya hari Senin. Ini dalil bahwa dalam Islam hari agung, hari bisa berubah jadi agung jika terjadi kejadian agung atau ada manusia agung lahir di hari itu. Paham? Paham? Hoi, paham? Itu hari lahirnya orang, jadinya orang. Ada satu lagi kejadian yang lengkap. Kejadian agung menyebabkan hari itu jadi agung. Saya ambil satu hadis saja, Bukhari Muslim. Anna Rasulullah SAW bima qadimal Madinah, adalah ketika Nabi Muhammad sampai ke kota Madinah, hijrah. Fara'ahu annal Yahud, maka Nabi melihat orang-orang Yahudi yasumun, mereka semua puasa. Di Mekah nggak ada orang Yahudi, di Madinah banyak, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, ini banyak suku Madinah itu yang Yahudi. Kalau di Mekah nggak ada, semua orang Arab. Nabi sampai di Madinah, didapati Nabi orang-orang Yahudi semuanya pada puasa. Faqala lahum Rasulullah SAW. Nabi bertanya kepada mereka, ma hadzal yaum, ada apa dengan hari ini? Apa sih istimewanya hari ini? Alladzi tasumunahu, kenapa sehingga kamu semua pada puasa hari ini? Hari apa ini? Qalu, berkata orang-orang Yahudi, qalu, hadza yaumun azim, ini adalah hari yang agung. Lihat, ini adalah hari yang agung. Anjallahu Musa wa qaumahu wa gharraqa Musa wa qaumahu. Sekitar 2000-an tahun yang lalu Allah menyelamatkan Nabi Musa dan 700.000 Bani Israel menyeberang dari Mesir ke Gurun Sinai. Nggak pakai perahu, cukup ditepuk aja itu laut pakai tongkat Nabi Musa, pecah 12 jalan. Berapa jalan? 12, karena suku Bani Israel itu 12 suku. Anak Nabi Yakub itu 12. 2 ibu. Ibu pertama anaknya 10. Kakak daripada istri kedua, Laya namanya. Istri kedua namanya Rahil. Anaknya 2, Nabi Yusuf dengan Benyamin. Jadi Nabi Yakub itu mengawini 2 perempuan kakak beradik kandung. Dulu boleh, sekarang nggak boleh. Zaman Nabi Muhammad haram syariat itu, dicabut, nasah, cabut. Boleh kita kawini adik istri kita kalau istri pertama sudah mati. Namanya kalau di sana di Medan ganti tikar. Kalau orang Betawi bilang turun ranggan. Paham? Di sini apa namanya? Ganti lape, lape diganti. Betul gak ya? Tidur berarti pakai lape kalian. Orang Betawi pakai ranjang, kami orang Medan pakai tikar. Ganti tikar. Kalau dua-dua nggak boleh, tapi Nabi Yakub dua-duanya. Anaknya 10 dari istri tua, 2 dari istri muda. Rahil namanya. Kalau bahasa Ibraninya Rachel. Jadi kalau jumpa perempuan bahasa Inggris Rachel, itu ibunya Nabi Yusuf itu. Cantik jelita, anaknya juga ganteng. Rachel adalah wanita tercantik di Mesir pada saat itu. Pada saat Nabi, zaman Nabi Yakub. Setelah Rachel wafat, yang paling cantik adalah Zulaikha, istri Aziz. Kitfir namanya. Ini terpaksa dibuka-buka ini bahan sama santri ini. Biar dia ngiler, biar jadi orang alim, dia besar. Ini harus membaca banyak buku. Anakku, saya membaca buku satu hari 3-4 jam. Sejak SD kelas 2. Nggak bisa tidur kalau nggak baca. Makanya saya pergi safari Roma, apa jalan dakwah ini saya rugi besar nggak bisa baca. Tafsir Qurtubi saya tamatkan sebulan. Setiap habis isya baca, habis subuh baru tidur. Habis sholat subuh dari masjid baru tidur. Sebulan tamat.
harus rajin membaca dan rajin tahajud. Jaga mata kita, jangan lihat-lihat aurat perempuan, supaya apa yang kita baca 50 tahun yang lalu pun kita akan tetap ingat sampai kita mati. Rajin membaca lah, aku nggak bisa jadi orang alim nggak baca, nggak bisa. Kitab saya 8 ton, Pak. Minta ampun istri saya, jangan beli kitab lagi, Bang, nggak ada lagi tempatnya katanya. Mau ditaruh di mana? Kamar mandi? Nggak ada lagi tempatnya. Saya harus buat pesantren supaya semua kitab saya bisa saya letakkan di pesantren. Sedikit itu, Syekh Hamad, orang Medan yang lama di masjid, jadi guru di masjid, dia pulang karena wafat. Istrinya pulang membawa kitab 18 ton. Pajaknya aja waktu itu 18 juta, nggak ada yang bisa bayar. Gubernur Raja Inal yang bayar. Kitabnya itu disedekahkan untuk Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Di lantai 2 itu hampir 100%. Kitabnya 18 ton itu kitab satu orang yang punya. Syekh Hamad namanya. Marga Lubis, Hamad Lubis. Biasa saja, kamu harus rajin baca. Nah, maka menyeberanglah Bani Israel, satu jalan satu suku, satu jalan satu suku. Bani Israel itu tidak mau kongsi, Pak. Dia sesama dia perang, tapi melawan kita dia bersatu. Itu gilanya mereka itu. Dia sama dia perang, tapi melawan kita dia bersatu. Pecah 12 jalan. Nanti sampai seberang minta minum di Gurun Sinai. 40 tahun orang itu tinggal di Gurun Sinai. Datang awan memayungi 40 tahun, nggak ada air. Nabi Musa pukul itu batu, gunung batu, tas, hanfasarat min husnata asrata aina, muncrat 12 pancuran. Apa? Wa kullu unasim masrabahum, setiap suku satu pancuran. Memang nggak mau kongsi Yahudi. Jadi kalau orang Islam nggak mau kongsi masjid gara-gara kunut subuh, memang Yahudi juga gitu. Kalau kunut mau nggak apa urusannya? Mau sama-sama sholat subuh kok, bukan dia wajib kunut subuh, betul? Bukannya pula meninggalkan kunut tidak sah sholat. Berantem aja urusan itu nggak habis-habis. Maka dipukul lah. Kalau di film Hollywood dipukul itu laut pecah satu jalan, itu film Hollywood, film Moses. Kalau menurut Quran dipukul pak pecah 12 jalan. Menyeberang semua selamat. Nggak ada satupun yang mati. 700.000 Bani Israel. Setelah mereka sampai seberang Bani Israel, datang Fir'aun dengan tentaranya sampai pinggir laut. Heran Fir'aun. Kata Fir'aun apa? Loh, kemarin-kemarin nggak ada jalan, kalau sekarang ada jalan. Hah. Ini siapa yang bikin ini? Saya belum potong pita kok sudah ada. Bingung ini Fir'aun. Akhirnya Fir'aun masuklah ke jalan itu. Di tengah laut tutup itu jalan. Matilah Fir'aun dan tentaranya, tenggelam di Laut Merah. Hari itu hari agung. Fasomahu Musa syukran. Ini hadis Bukhari Muslim. Maka puasalah Nabi Musa syukuran kepada Allah atas kejadian agung di hari itu. Wa amara bisyami, dan Nabi Musa perintahkan 700.000 Bani Israel semuanya puasa. Wa nahnu, dan kami sudah 2000 tahun yang tinggal di Madinah ini orang Yahudi, nasumun, kami pun tetap puasa menghormati hari agungnya Nabi Musa, yaitu hari tanggal 10 Zulhijjah yang disebut hari Asyura, 10 Muharram. Asyura, kalau 10 Zulhijjah itu Adha, 10 Muharram nyebrang hari Asyura. Apa kata Nabi? Enggak dibilang Nabi kullu bid'atin dolalah, enggak gitu. Enggak dibilang Nabi lakum dinukum waliyadin, tidak. Apa kata Nabi? Wa nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Wah, ini bahasa balaghah. Wa nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Bahasa Indonesia begini. Kamu umat Bani Israel, umat Nabi Musa, berpuasa memperingati hari agungnya Nabi Musa nyebrang laut sudah 2000 tahun sebagai syukuran kepada Allah, itu hakmu, kamu umatnya. Tapi kami orang Islam, wa nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak untuk menghormati hari agungnya Nabi Musa daripada kamu. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syukran. Maka Nabi Muhammad pun puasa juga hari itu, pada udah siang. Sampai Madinah itu sudah duha.
Karena habis subuh Nabi jalan dari Kuba naik onta sampai di Mekah, Madinah sudah siang. Nabi puasa. Wa amara bisyamihi, dan Nabi perintahkan umat Islam supaya puasa pada hari Asyura, memperingati hari agungnya Nabi Musa sampai hari kiamat. Itu membuktikan hari agung ada dalilnya diperingati. Paham? Berkata Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari Syarah Bukhari,